Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kurmasi. Kita awali dengan sebuah pantun. Jalan-jalan naik kereta api, jalannya bareng keluarga dan juga sahabat. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat Kurmasi? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat. Sama halnya dengan saya semangat hari ini untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita, tentunya dari Biro Psikologi ABS, dan temanya adalah tentang belajar. Kira-kira nih buat sahabat Kurmasi, kalau mendengar kata belajar, itu apa yang di benak pikiran sahabat? Apakah terpikirkan tuntutan dari orang tua atau kesadaran diri sendiri untuk belajar? Mengapa kita harus belajar gitu ya? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai kenapa kita harus belajar. Apa pentingnya belajar untuk kita dalam menjalani hidup ini gitu ya. Nah, untuk menjawab ini tentunya FYP menghadirkan tadi Biro Psikologi. Jadi tonton terus video FYP for your psychology. Ya, sahabat, tadi saya sudah banyak memberikan pertanyaan, mengapa kita harus belajar? Sebenarnya belajar itu sesuatu yang seperti apa gitu ya. Mumpung kita sudah menghadirkan dari tim Biro Psikologi, Ustazah Latifah, bagaimana kabarnya? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di FYP ya. Kali ini di suasana penuh dengan taman-taman boarding. Masya Allah, dan anginnya segar banget. Nah, ngomongin tentang belajar, sebenarnya belajar itu apa sih, Us? Oke, belajar itu sebenarnya proses untuk menimba ilmu ya Ustaz. Tapi tidak terbatas pada ruang ataupun tempat kayak gitu. Oke, berarti kalau siswa belajar, kalau saya bayangannya belajar itu ya bagi siswa ya di kelas-kelas, berarti nggak terpaku di situ ya? Tidak Ustaz. Karena belajar itu sebenarnya sudah kita lakukan sedari kecil Ustaz. Dari kecil ya? Santain. Oke, sedari kecil itu kita diajarkan atau belajar tentang berbicara, bagaimana juga membaca, menulis, bahkan sampai sekarang pun, sampai tua nantinya itu kita masih tetap belajar berbagai hal. Seperti halnya dalam hadis Rasulullah bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Oke, benar. Berarti belajar itu tidak melulu melihat statusnya ya. Semua orang itu berkewajiban untuk belajar. Betul, tapi secara umum pemahamannya bahwa belajar ya tugasnya seorang siswa maupun mahasiswa. Iya, oke. Jadi karena ini di sekolah ABS, tentunya kita mungkin nanti akan mengarah ke sana, ke siswanya lebih khusus. Dan belajar, kira-kira apa sih yang membuat seseorang atau siswa itu mau belajar? Oke, sebelumnya saya coba analogikan ya Ustaz. Kalau misalnya kursi ini bisa berpindah dari sini ke situ, itu tanpa mengangkat berarti adanya sebuah dorongan. Betul. Nah, saya lagi belajar ini. Oke, terus secara sederhananya adalah apa yang membuat siswa kita mau belajar, yaitu adanya dorongan gitu. Atau yang dalam psikologi biasa kita sebut dengan motivasi belajar. Namun dalam perspektif Islam, belajar itu tidak hanya berorientasi pada duniawi saja, tapi nanti berorientasi kepada kebahagiaan di akhirat, atau salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Motivasi belajar tadi. Betul. Berarti yang membuat kita mau belajar itu adanya dorongan. Betul. Adanya motivasi dari siapa? Dari diri sendiri. Betul. Gitu. Kalau secara psikologi itu, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan motivasi itu bisa dari luar. Pengaruh-pengaruh orang lain dong. Betul. Itu gimana? Kalau secara umum itu faktor-faktornya ada dua Ustadz, yaitu faktor internal dan juga eksternal kayak gitu. Nah, faktor internal sendiri itu biasanya ada dua, Tat. Kita ambil dua saja nih, ada dua, yaitu niat untuk mendekatkan diri pada Allah, dan yang kedua yaitu memahami tentang pentingnya ilmu, Ustaz. Oke. Nah, kita jelaskan satu-satu ya, Ustaz. Boleh. Tentang mendekatkan diri kepada Allah. Itu karena kita memahami bahwa sumber segala ilmu yang memang Allah. Melalui apa? Melalui Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Nah, yang kedua, kita
paham tentang pentingnya sebuah ilmu, karena kita tahu berbagai hal dalam hidup kita itu butuh yang namanya ilmu. Itu dari faktor internal dulu. Nah, kalau dari faktor eksternal sendiri itu ada beberapa Ustadz. Itu yang pertama, salah satunya adalah dukungan dari orang tua atau keluarga. Yang kedua itu sarana pendidikan yang baik. Nah, yang ketiga yaitu pentingnya atau memahami tentang guru yang bijaksana, Ustadz. Sekarang faktor eksternal bisa dijelasin satu-satu, Ustadz tadi. Oke, faktor eksternal juga ada beberapa ya, Ustadz. Sebenarnya ada beberapa yang cukup banyak, tapi kita ambil 3 saja. Nah, 3 saja itu. Yang pertama adalah dukungan dari keluarga, utamanya orang tua. Yang kedua, sarana pendidikan yang baik. Yang terakhir itu guru yang bijaksana. Oke, yang pertama dukungan orang tua itu berarti seperti apa gambarannya? Oke, dukungan orang tua. Ustadz mesti pernah mendengar atau yang di sini pernah mendengar bahwa ibu itu merupakan madrasah pertama, ya. Iya. Madrasah pertama bagi anak. Itu tidak hanya sekedar ungkapan, karena anak itu belajar tentang cinta, tentang kasih sayang itu memang sumber utamanya dari ibu, kayak gitu. Apakah ayahnya tidak berperan? Justru ayahnya juga sangat berperan penting. Ayahnya itu diibaratkan sebagai kepala sekolah yang membangun karakter anak, gitu. Itu yang pertama dari faktor eksternal. Yang kedua, sarana pendidikan yang baik. Sarana pendidikan yang baik itu tidak hanya terpaku pada salah satu aspek aja, tapi ada beberapa contohnya yang bisa mendukung aspek psikologis, aspek religiusitas dan juga jasmani, gitu. Nah, kita contohnya di sini untuk rohani dan jasmani, ya Ustadz. Untuk rohani kita alhamdulillah di sini kan untuk secara tempat ibadah alhamdulillah terpenuhi, Ustadz. Baik, kayak gitu. Kita juga di sini adanya halaqoh gitu. Nah, untuk secara jasmani kita juga ada fasilitas, salah satunya adalah sport center. Sport center di gitu. sebelah kanan kita ya. Ya, karena salah satu untuk metode efisiensi dalam belajar itu juga bisa melalui yang namanya untuk kinestetik atau bergerak, gitu, Ustaz. Oke. Nah, yang ketiga, guru yang bijaksana. Kenapa ini menjadi faktor yang sangat penting juga? Karena guru yang mengajar dengan penuh cinta kasih itu akan memberi dampak positif dalam semangat belajar siswa. Faktor eksternalnya ternyata 3 itu sangat penting ya. Betul. Apalagi orang tua. Betul. Karena tadi madrasah pertama itu ibu. Betul. Dan keluarga tentunya ya. Betul. Yang mengajari mulai dari cara berbicara gitu. Itu kan bagian dari belajar. Betul. Jadi peran orang tua itu sangat penting. Nah, apakah pola pengasuhan orang tua ini juga mempengaruhi anak itu termotivasi untuk belajar? Betul, saya jawab betul. Betul. Berarti mempengaruhi juga pola asuh orang tua ini. Betul. Itu seperti apa? Oke, secara umum itu sebenarnya ada 4 ya, Ustaz. Yaitu ada otoriter, primisif, terus uninvolved, yang terakhir ada otoritatif. Nah, itu pola asuhnya. Betul. Oke. Nah, Yang otoriter itu yang kita bahas satu persatu, Boleh. Ustaz. Oke, untuk otoriter sendiri itu pola asuh yang biasanya menekankan pada perintah tanpa adanya pengecualian atau pertanyaan. Dan tak jarang juga dalam pola asuh otoriter itu menekankan yang namanya konsekuensi, gitu, atau menerapkan hukuman sebagai bentuk konsekuensi, gitu. Yang kedua, primisif itu cenderungnya sebenarnya hangat, nih, Ustaz. Sebenarnya hangat, tapi dia belum ada ketegasan atau batasan dalam peraturan, kayak gitu. Jadi cenderungnya lemah. Nah, yang ketiga, uninvolved. Uninvolved itu perlu dihindari ya, karena dia hanya memberi sedikit dukungan secara emosional, maka tidak adanya peraturan yang jelas dalam membangun karakter anak, gitu. Yang paling bagus yaitu otoritatif. Beda nih antara otoriter dengan otoritatif. Otoritatif itu bahasa lainnya suportif. Nah, orang tua yang memberikan dukungan yang baik pada pilihan-pilihan anak, tapi tetap memberikan batasan sebagai bentuk ketegasan. Oke. Otoriter berarti orang tua lebih memimpin gitu. Betul. Ya. Terus tadi apa? Primisif. Primisif Betul. Anaknya berarti yang lebih berperan. Kalau yang ketiga uninvolved itu berarti susah banget. Itu berarti orang tua yang apa? Yang cuek-cuek aja.
cenderungnya kita bahasanya lebih ekstrim ya, tidak peduli. Oh, tidak peduli. Orang tua yang tidak peduli. Kemudian yang keempat adalah tadi otoritatif atau yang suportif. Mendukung gitu ya. Oke, itu yang keempat. Nah, penerapannya dalam belajar, apakah yang otoriter itu berarti malah bagus dong? Ada bagusnya dong, otoriter dong. Jadi anaknya disuruh belajar gitu. Enggak, malah berbeda ya Ustadz, antara dia itu memerintah dengan mendukung, sangat beda. Itu aja sudah beda gitu. Antara perintah dengan dukungan kan beda ya Ustadz. Berarti bagaimana caranya agar orang tua itu memberitahu kepada anak pentingnya belajar sebagai anak yang masih sekolah gitu kan? Biasanya orang tua pastinya mengontrol ya. Gimana yuk belajar gitu? Kasih tips kepada orang tua dong, biar anak itu rajin belajar. Sebagai orang tua pasti kita ingin yang terbaik untuk anak kita ya, baik secara nilai akademik maupun nilai yang lain kayak gitu. Tapi lebih daripada itu, sebagai orang tua patutnya atau seyogyanya kita utamanya adalah langkah awal dalam memotivasi belajar anak itu kita perlu menanamkan yang namanya pentingnya sebuah ilmu, pendidikan karakter dan juga komunikasi yang baik kayak gitu, sehingga anak juga mempunyai pandangan yang positif terhadap berbagai halnya, seperti itu Ustaz. Berarti sejak dini juga sebagai orang tua harus memberitahu betapa pentingnya kita harus belajar. Betul. Apapun itu ya. Betul. Kita harus menanamkan kepada anak kita harus belajar. Cinta terhadap ilmu. Cinta terhadap ilmu. Karena dengan kita cinta kepada ilmu, kita nantinya akan happy menjalaninya. Betul. Oke, itu ya buat ayah bunda, jangan lupa terus menanamkan kepada anak-anak kita betapa pentingnya kita belajar, kita mencari ilmu gitu. Nah, kalau dalam Islam tadi kan udah di-spill di awal tuh bahwa kita itu sebagai seorang muslim itu mempunyai kewajiban menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Berarti emang menuntut ilmu di Islam itu sangat ditekankan ya? Sangat, karena sebagaimana hadis Rasulullah, "Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, seperti itu. Oke. Nah, sekarang biar orang tua itu punya triknya nih. Kan kalau biro psikologi tentunya sudah mempelajari berbagai hal karakteristik anak gitu ya. Tipikal anak yang rajin belajar sama yang nggak rajin belajar itu sebenarnya dilihat secara gampangnya dari apa? Kenapa anak itu kok bisa rajin belajar tapi si B kok malas belajar? Kira-kira si B itu karena apa? Kalau untuk mendiagnosis suatu gejala gitu atau suatu hal perilaku pada anak itu memang kita perlu beberapa step ya Ustadz. Antaranya observasi, lalu kita setelah itu baru lakukan rumusan masalah, dan terakhir adalah kita konseling kayak gitu. Nah, kalau dalam konteks ini kan motivasi belajar ya Ustadz, kita bisa lakukan langkah-langkah yang lebih preventif dulu kayak gitu. Kalau misal langkah preventif sudah dilakukan tapi memang belum ada, nanti kita selanjutnya adalah kita yang melakukan konseling. Berarti kalau di ABS ini biro psikologi sering melakukan konseling kepada anak ya? Betul. Agar semangat untuk belajar. Betul. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang gimana caranya orang tua itu mendampingi belajar? Apakah membiarkan anak sesuai dengan jenjang pendidikannya? Misalnya SD orang tua mendampingi terus, nanti SMP udah tinggal dikasih tahu aja belajar ini, atau seperti apa? Mempraktekkan, mendampingi si anak belajar. Orang tua itu sebenarnya berperan penting dalam proses belajar anak ya. Tidak hanya terbatas pada apakah dia hadir secara lahiriah kayak gitu, tapi lebih daripada itu, orang tua itu bisa memberikan dukungan secara emosional maupun material, Ustadz. Nah, setelah itu kita sebagai orang tua juga perlu yang namanya untuk memahamkan bahwa tadi pentingnya sebuah ilmu. Terus yang kedua itu yang tidak kalah penting adalah orang tua perlu memahamkan tentang makna sebuah keberhasilan maupun kegagalan, Ustaz. Nah, tapi ya Us ya, ini
ini saya berpikiran aja, kalau di luaran sana ya kalau bersyukur kalau misalnya orang tua itu memang dari awal sudah tahu pentingnya ilmu. Kan kadang juga ada anak yang dia itu malas belajar, tidak punya motivasi untuk belajar gara-gara orang tuanya sama sekali cuek gitu ya. Lah itu gimana? Misalnya orang tuanya terlalu sibuk sehingga ya udah yang penting kamu berangkat sekolah aja gitu. Itu gimana kalau yang kayak gitu? Oke, untuk secara umum penanganannya ada beberapa step ya Ustadz. Di antaranya adalah kita kumpulkan dulu data-datanya kayak gitu. Yang kedua langsung kita bekerja sama gitu Ustadz. Kita bekerja sama dengan berbagai unit gitu. Entah itu dari walasnya ataupun guru mapelnya gitu. Nah, setelah semuanya dirasa lengkap, nah baru kita melakukan langkah-langkah untuk melakukan konseling individu kayak gitu. Kalau misalnya juga konseling individu tidak hanya berorientasi pada anaknya saja, tapi juga tadi salah satunya kan faktor utamanya adalah pola asuh orang tua. Nah, ternyata itu memang ada kaitannya, maka kita lakukan yang boleh lakukan namanya konseling orang tua seperti itu Ustaz. Karena orang tua juga perlu atau wajib malah mengetahui perkembangan anak. Konseling orang tua ya. Betul. Luar biasa. Berarti memang selain kita menekankan ke anak, kita juga sebagai orang tua harus ya peduli juga, harus sama-sama belajar juga ya. Betul. Namanya orang tua juga sama-sama belajar ya, gimana caranya mengasuh anak, mendidik anak agar anak itu tetap belajar semangat gitu kan. Kalau ngomongin belajar kan kalau saya sendiri aja naik turun ya usia. Kadang semangat, kadang lagi males banget gitu. Kalau antum gimana? Ngalamin gitu apa semangat terus? Nah, ini yang perlu dipahami. Motivasi belajar itu memang ada kalanya dia turun, ada kalanya dia naik. Nah, yang perlu kita pahamkan di sini adalah untuk menjaga kestabilan dalam motivasi belajarnya Ustadz gitu. Orang tua juga tidak perlu malu misal untuk berkonsultasi dengan walasnya atau guru psikologinya kalau di sini itu. Demi apa? Demi kebaikan bersama, demi kebaikan anak maupun juga demi kebaikan orang tua. Yang nantinya juga tidak hanya berorientasi pada keberhasilan duniawi, tapi juga keberhasilan akhirat. Jadi selalu menekankan kita belajar itu bukan hanya untuk urusan dunia gitu ya. Kita juga belajar untuk urusan akhir nanti. Dan gimana caranya biar stabil gitu loh, namanya manusia kan kadang naik turun. Nah, biar stabil itu gimana? Ada nggak sih caranya gitu? Ada beberapa Ustaz, ada beberapa yang bisa kita terapkan itu. Ya, yang pertama itu senantiasa menanamkan kepada anak untuk mencintai apa yang dia lakukan. Utamanya di sini kan apa yang dia lakukan adalah ilmu ya, kita sedang mencari ilmu. Jadi orang tua juga bisa menerapkan untuk menerapkan cinta ilmu kepada anak itu. Dengan senantiasa mungkin kalau di rumah itu mendampingi siswa ketika belajar kayak gitu, atau ketika siswa membutuhkan solusi dari permasalahan yang dialami kayak gitu Ustaz. Oke, menarik sekali bahas tentang belajar. Apa yang membuat kita mau belajar? Ternyata banyak sekali ya, dan itu menjadi sebab dan akibat ya. Kita belajar karena kita butuh ilmu, dan kita sebagai seorang muslim itu sudah mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu tadi. Dan setelah kita mendapatkan ilmu, tentunya kita harus memberikan kepada orang lain ya, menyebarkan ilmu itu ya, kebermanfaatan kita kepada orang lain. Sehingga ini penting, belajar itu bukan hanya urusan duniawi saja ya gitu, tapi ternyata urusan akhirat juga. Salah satu contohnya adalah tentang salam. Hal kecil tapi itu sangat besar manfaatnya, bahkan sampai insya Allah di akhirat nanti seperti itu Ustaz. Itu kan nggak terkonsep dengan nilai ya Ustaz, tapi justru itu juga sebuah ilmu yang sangat besar. Tentang salam tadi ya, Masya Allah, luar biasa. Dan kalau kalau Ustazah kalau belajar itu ada jam-jam khususnya nggak? Oke. Nah, setiap orang itu kan mempunyai metode belajarnya sendiri ya Ustadz. Ada yang memang dia suka dengan keheningan, ada yang juga dia itu belajar di keramaian pun dia tetap bisa berkonsentrasi, atau ada yang juga sambil mendengarkan musik kayak gitu, atau ada juga yang dia sambil bergerak. Jadi misal dia menganalogikan bahwa bumi itu bulat, maka tangannya juga akan bergerak. Tapi sekali lagi itu bisa diterapkan ketika dia sendiri.
Kalau sedang klasikal ya kita akan sama-sama kayak gitu. Jadi kalau klasikan ya serempak ya, jangan yang satu sambil dengerin musik, yang satu gitu nggak bisa. Oke, jadi punya caranya masing-masing ya. Betul. Oke, ya saya malah kepikiran nih Us, kan ada nih tipikal anak ataupun saya sendiri gitu dulu zaman-zaman sekolah, kadang kita mempunyai ambisi pengen dapat nilai 100 ataupun karena kita suka banget sama matematika gitu ya, rasanya pengen banget dapat 100, tahu-tahu pas ujian nilainya drop. Nah itu kan gagal berarti ya. Nah bagaimana menyikapi anak-anak yang seperti itu? Oke. Siapa tahu jadi ngedrop, saya jadi malas belajar karena hal itu gitu. Oke. Nah, di sinilah salah satu peran besar orang tua Ustadz. Gitu. Orang tua perlu memahamkan kepada anak tentang makna dari keberhasilan maupun kegagalan. Gitu. Orang tua perlu memahamkan anak bahwa dalam proses belajar itu tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tapi lebih daripada itu berharganya adalah di proses maupun usahanya. Makanya nantinya jika menemui dalam kondisi tersebut, kondisi yang salah satunya seperti itu, anak tidak langsung berkecil hati dan mempunyai pandangan yang lebih luas bahwa itu merupakan proses dari belajar dan nantinya menuju kesuksesan. Berarti ini juga bagi orang tua itu jangan menyalahkan anak kalau nilainya jelek ya. Betul. Jadi malah bikin ngedrop anak malas belajar gitu. Betul. Ya. Perlu kita evaluasi atau istilahnya kita muhasabah diri, muhasabah diri atau bertabayun lah. Itu biasanya kan saya juga orang tua sih, gimana caranya agar kita itu menggunakan kata-kata yang halus ketika anak itu mendapatkan nilai jelek. Okay. Ngasih taunya, nggak apa-apa, ini cuma nilai gitu, atau gimana? Mbok salah ngomong? Yang pertama itu bisa kita berikan waktu dulu ya Ustadz, karena dari sebuah usaha yang paling kecewa gitu pasti ada rasa kecewa yang cukup besar, utamanya pasti yang dirasakan oleh anak gitu, anak dulu. Jadi kita berikan space dulu, tapi tidak meninggalkannya gitu. Jadi tetap kita berikan space tanpa adanya pertanyaan bertubi-tubi gitu. Kamu kok gimana? Kok bisa mendapatkan nilai seperti itu? Itu sebaiknya dihindari dulu. Oke. Berikan waktu anak dulu gitu ya. Betul. Nanti baru tanya, tapi ya seperlunya gitu ya. Jangan banyak banget. Oke. Tapi dijudge gitu. Dijudge ya, nanti malah anaknya tambah ngedrop gitu ya. Jangan sampai. Gitu ayah bunda, dan kita udah di penghujung akhir gini. Bok, ada yang mau tanya kameramen? Tidak ada. Oke, karena tidak ada yang bertanya gitu, jadi langsung silahkan Ustazah Latifah memberikan pesan kepada para orang tua untuk anak-anaknya agar mereka mau belajar, semangat untuk belajar. Masya Allah, syukran Ustaz. Ya. Oke, ada sebuah kisah yang barangkali juga teman-teman Kurmasi sudah pernah dengar. Kisahnya dari salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas itu terkenal dengan cintanya terhadap ilmu dan salah satu perawi atau yang meriwayatkan hadis paling banyak kayak gitu salah satunya. Nah, kisah Abdullah bin Abbas itu dimulai ketika Abdullah bin Abbas kecil. Beliau saking cintanya terhadap ilmu, saking cintanya terhadap Allah, saking cintanya terhadap Rasulullah, beliau sampai izin menginap di rumah Rasulullah untuk mengetahui bagaimana cara Rasulullah berwudu, melaksanakan sholat malam. Beliau sampai rela terjaga agar jangan sampai terlewat Rasulullah itu bangun untuk melaksanakan sholat malam. Dan ketika Rasulullah bangun, Abdullah bin Abbas itu melakukan hal yang sangat mulia gitu. Hal yang sangat besar itu menyiapkan air untuk berwudu Rasulullah gitu. Nah, setelah wafatnya Rasulullah, apakah Abdullah bin Abbas itu berhenti untuk menuntut ilmu? Justru tidak. Justru Abdullah bin Abbas itu semakin gencar untuk mencari ilmu. Beliau itu sampai rela untuk mengunjungi rumah-rumah sahabat Rasulullah yang jaraknya itu tidak dekat seperti misalnya sekedar hanya beda desa, tapi bisa jadi beda kecamatan, beda kota kayak gitu. Nah, pada zaman dulu pun pasti perjalanannya juga tidak mudah, tapi beliau tetap lakukan karena saking cintanya terhadap ilmu. Seperti itu. Untuk ayah bunda di luar sana dan juga calon-calon orang tua, peran orang tua dalam menerapkan atau menanamkan cinta ilmu tidak hanya untuk memastikan kebahagiaan anak di dunia saja, tapi juga memastikan kebahagiaan anak di akhirat. Ilmu yang bermanfaat akan membawa anak menuju atau dekat dengan Allah, memperbaiki jalan ibadahnya, dan juga
dia akan mempunyai orientasi yang lebih luas terhadap ilmu. Nah, dengan itu orang tua mempunyai peran yang besar untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, yang nantinya anak juga akan memiliki pandangan bahwa kebahagiaan yang abadi adanya di akhirat. Masya Allah, saya sampai termenung gitu ya. Memang benar, Masya Allah, sebagai orang tua kita harus menanamkan pentingnya ilmu kepada anak, bahwa ilmu itu ya harus dicapai dengan prosesnya namanya belajar. Dan belajar itu bukan hanya urusan kita kepada untuk dunia saja, untuk bekerja misalnya, atau untuk mendapatkan sesuatu di dunia, tetapi ternyata belajar juga tujuan akhirnya adalah di akhirat nanti. Betul. Gitu ya, sebagai bekal kita di akhirat. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan tadi anginnya sepoi-sepoi, jadinya enak banget buat ngobrol kayak gini. Dan buat sahabat Kurmasi, kita sudah di penghujung acara. Informasi mengenai PPDB, silakan buat ayah bunda yang ingin menyekolahkan anaknya di ABS Purwokerto, itu ada SMP, ada juga SMA, ada juga MA ABS Purwokerto. Dan ABS ini bisa menjadi salah satu sarana belajar putra-putri Anda, di mana tempatnya yang nyaman di daerah pegunungan. Kemudian tentunya kita di ABS tidak hanya belajar urusan duniawi saja, tetapi spiritual si anak juga kita ajari, kita biasakan agar si anak itu tetap memiliki akhlak yang baik dan juga memiliki pengetahuan yang mumpuni juga. Untuk itu silahkan ayah bunda langsung saja daftar di website ABS www.abs.sch.id, atau dapat pantau terus di sosial media ABS @Kurmasi TV ABS, baik itu Instagram, Facebook maupun YouTube. Langsung saja karena ini sudah masuk di gelombang kedua. Jangan sampai kehabisan kuota. Oke, terima kasih Ustazah Latifah telah meluangkan waktu, telah berbagi ilmu kepada saya, kepada para orang tua di rumah, pada sahabat Kurmasi. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi next, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Ustaz. Baik, terima kasih sahabat Kurmasi telah menonton, membersamai FYP dari awal hingga akhir. Saya Hyam Putra, Ustazah Latifah, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kurmasi. Assalamualaikum.